Nah itu kan dari situ kita bisa Betul. Sebanyak 261 siswa, santri, dan tenaga pendidik di Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengalami keracunan massal diduga usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Para korban keracunan ini terdiri dari sekitar 7 lembaga pendidikan, diantaranya siswa dan santri SMPIT Al-Hidayah, Desa Wonodadi, Kutorejo, atau kemudian ada juga MTS atau MA Ponpes, Mahat An-Nur, Desa Singowangi. Seluruh korban keracunan dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan meliputi Puskesmas Gondang, Puskesmas Kutorejo, Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet, RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, dan lebih lengkapnya terkait insiden keracunan diduga dari menu makan bergizi gratis ini akan dilaporkan oleh rekan kami, ada rekan Doni dari Tribun Jatim. Rekan Doni, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Baik, baik rekan Alvin, peristiwa keracunan diduga dari makanan MBG dialami oleh ratusan siswa dan santri hingga tenaga pendidik dan wali murid di wilayah Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari informasi yang dihimpun, keracunan ini bermula dari para siswa maupun santri bersantap menu MBG dengan menu soto ayam dengan telur pada hari Jumat siang. Mereka mulai mengalami gejala pada Jumat sore. Gejala yang dirasakan diantaranya diare, mual perut, kemudian hingga mengalami badan panas dan dengan kepala pusing. Dan pada Jumat malam itu, para santri itu tidak sadar jika dirinya mengalami keracunan. Uh, Kemudian pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 10, sejumlah santri dari sekolah SMP Hidayat Kutorejo kemudian dirujuk ke Puskesmas Kutorejo. Di Puskesmas Kutorejo sendiri terdapat 17 santri yang dari SMP IT Al-Hidayah yang dievakuasi akibat keracunan yang diduga dari makanan MBG dengan menu soto ayam tersebut. Tidak hanya itu, di Puskesmas Kutorejo makan jauh lebih banyak, dan di sana juga mayoritas mereka adalah santri maupun siswa reguler yang merupakan warga desa Pesanggrahan yang bersekolah di SMP IT Al-Hidayah. Kemudian tidak hanya itu, untuk perawatan ini juga dimasukkan di beberapa pasienkes, terutama dipusatkan di RSUD Prof. Dr. Sukandar Mojosari, yang di sana dirawat sekitar 49 pasien yang terdampak dari peristiwa tersebut. Dari pengamatan di lokasi tersendiri, kondisi pasien terutama yang dirawat baik di puskesmas maupun di rumah sakit sudah mengalami kondisinya sudah berangsur membaik. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil juga langsung meninjau lokasi atau RSUD Sukandar di Mojosari untuk memastikan perawatan dan pengobatan pasien terdampak dari keracunan yang diduga dari MBG tersebut. Dia juga memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat yang terdampak ini juga telah di-cover penuh oleh BGN. Kemudian tidak hanya itu, dari pengakuan salah satu wali murid yang berada di Puskesmas Kutorejo yang bernama Iti menyebutkan bahwa putrinya mengeluh panas dan mual pada hari Jumat malam, dan dirinya bergegas membawa putrinya ke Puskesmas Kutorejo pada hari Sabtu sore sekitar pukul 3 karena kondisi badannya sudah gemetar, dan dirinya tidak tahu jika putrinya ini diduga keracunan, diduga dari makan di sekolahnya, dan dirinya baru dapat kabar dari suaminya yang mengetahui adanya beberapa ratusan korban yang mengalami keracunan serupa. Kemudian dari pernyataan Kitty bahwa terkait kejadian ini
dirinya mengaku sedikit trauma dengan MBG, namun dirinya tetap akan, putrinya di sekolahnya akan tetap menerima MBG jika nantinya akan diberikan, dan namun tetap sebagai orang tua dia juga membekali putrinya dengan bekal sehingga nanti dapat menemukan, dan MBG yang dari sekolahnya bisa dibawa ke rumahnya. Kemudian dari pengakuan wali murid juga, kondisi putrinya sudah jauh membaik karena gejala yang dirasakan putrinya adalah diare sama lebih 3 sampai 5 kali, dan untuk hari Minggu sore kondisi sudah jauh membaik, namun memang masih terasa mual di bagian perut, dan tidak setiap kali meminum obat selalu muntah karena sistem pencernaannya yang belum membaik. Sampai saat ini pihak Pemkab Mojokerto dan Pemkab Jawa Timur masih menyelidiki terkait penyebab dugaan keracunan dari MBG ini, dan sudah diambil sampel untuk di diketahui penyebab pasti untuk menjadikan hasil evaluasi untuk penyempurnaan program MBG tersebut. Demikian rekan Alvin, kembali ke studio. Jadi kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah bergerak dengan cekatan untuk memberikan pengobatan kepada seluruh penerima manfaat yang terdampak. Kami juga menggunakan kesempatan ini selain untuk melihat pengobatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih kepada RSUD Sukandar yang sudah memberikan penanganan dengan baik. Mohon maaf dengan segala hormat, ya tentu salah satunya adalah kemudahan akses itu ke kamar kecil, itu juga menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang terkena gangguan pencernaan. Yang tidak kalah penting, kami mencoba menelusuri. Ada yang hanya memakan ayamnya saja terdampak, ada yang hanya menyicipi sedikit telurnya terdampak. Nah ini kan artinya memberikan informasi yang berharga untuk akar permasalahan. Kita sambungkan dengan informasi yang diperoleh tadi di pondok, dilihat apakah dari memasak bahan-bahan di H-1 yang kemudian disimpan bagi penyimpanan, atau telurnya, apakah telur yang direbus itu masih ada cangkangnya kemudian semuanya disimpan di satu tempat sebelum dikemas, atau bagaimana. Nah ini semua saya meyakini dari Dinas Kesehatan akan take lead untuk melakukan penelusuran, akan memberikan koordinasi sehingga kita bisa menemukan jawaban yang akan menjadi pintu masuk yang bermanfaat untuk menyempurnakan sistem ini ke depannya. Jumlah total korban ada berapa Pak? 61 sudah. Tapi sudah banyak juga yang sudah kembali ke 140 kembali yang masih di pondok, di rumah sakit, terus di DKM ada 121. Jadi dokter, satu penanganan pertama adalah rehidrasi dengan cairan khusus ya, lain ya istilahnya ya, jadi dari infus. Penanganan yang kedua adalah obat untuk memulihkan fungsi tadi, ada zinc ya dan lain-lain yang diberikan, mempercepat recovery. Tantangan terbesar juga bagi bapaknya rasa mual tadi, sehingga mereka menolak makanan. Tetapi beberapa tadi sudah mulai bisa makan, sudah mulai reda. Itu akan menolong secara psikologis juga ya untuk mereka bisa sekat. Bu, itu tadi tahunya saat keracunan MBG itu gimana, Bu? Oh ya, sempat kaget, panik gitu, soalnya bingung. Terus akhirnya ya diberitahu sama pihak pondok, terus disuruh ke puskesmas ini untuk menemui anaknya, terus ternyata anaknya sudah membaik. Akhirnya saat itu seperti apa yang dikabarkan oleh pondok? Pondok cuma mengabarkan kalau anaknya lagi keracunan MBG. Terus sekarang sudah ditangani oleh puskesmas dan sekarang sudah membaik. Itu dikabarkan Pak hari Sabtu. sekitar pukul jam berapa? Sekitar pukul jam 12-an. Jam 12-an. Iya. Itu ngantap MBG-nya Hari Jumat. hari Jumat. Iya. Hari Jumat siang atau pagi? Sekitar habis sholat Jumatan Ibu katanya. Menunya apa, Bu? Menunya katanya Soto. ayam sama telur gitu. Ya, sekarang mulai membaik kan. Tapi ya masih diare, cuman kita berkurang. Iya. Gejalanya apa aja yang dirasakan, Bu? Perutnya tuh sakit melilit gitu loh, kayak lemas-lemas gitu, pusing, mual. Muntah, Iya, muntah. diare juga ya, Bu? Iya.
Ya masih sakit sama kalau dimasukin obat masih mual. Iya, ini atas nama siapa Bu putrinya? Putri Chandra Kirana, Usianya berapa? 13 tahun, Iya, kelas. kelas 7 SMPTI Alidaya. Jadi salah satu santri juga ya Bu? Niki yang sekolah reguler. Reguler, berarti Iya. tidak mondok di situ. Tidak. Jam 3 sore kemarin. Kalau gejalanya mulai hari Jumat malam sudah diare, terus Jumat siangnya sudah mulai panas, sorenya sudah mulai gemetar, langsung saya bawa ke sini. Kalau muntah belum, cuma langsung diare. Di hari. Iya, Langsung dibawa di puskesmas. iya. Ah, Diarenya 2 hari baru baru mampet hari ini. Bu, menanggapi kejadian seperti ini apa harapan Iya, dari iya. orang tua kan pasti khawatir Kalau ya. saya kan jujur saja ada trauma ya dikit ya. Kalau bisa ya untuk anak-anak ya diperhatikan lagi. Masukannya. Agar lebih higienis lagi. Trauma dalam arti nantinya akan menerima MBG lagi atau di bawah bekal? Di bawah bekal saja. Tetap saya bekali kalau dapat MBG biar dibawa pulang saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.